mana untuk tegangannya tidak menggunakan umpan balik tetapi menggunakan resistor nih. Dia ngambil dari tegangan AC sebelum diolah menjadi DC, dikecilkan menggunakan R, dan nanti ada masuk elko kecil di regulator di sini. Ini biasanya 4750 volt dan bisa menyalakan STR. Sebagai video pembuka kali ini, izinkan saya mencoba men-share ataupun cara memperbaiki TV sub. Jadi untuk sistem kerjanya dari regulator, IC vertikal, playback, bla bla bla, sehingga menghasilkan gambar. Jadi di video kali ini kita akan belajar servis TV. Walaupun TV-nya TV tabung jadul, mudah-mudahan masih ada yang mau belajar tentang TV ini, karena masih banyak masyarakat ataupun pengguna TV ini di masyarakat pada umumnya masih banyak sekali. Seperti yang terlihat di bengkel saya ini, banyak sekali TV-TV tabung yang diservis, sehingga kita harus bisa belajar tentang TV tabung ini walaupun sudah ketinggalan zaman. Langsung saja ke pokok pembelajarannya, yang mana untuk mesin sub kondisinya seperti ini. Jadi yang pertama kali yang harus kita pelajari adalah blok regulator ataupun power supply di sini. Nah, di sini ada garis hitamnya, ini adalah blok 220 alias nyetrum. Makanya kalau bagian di sini bisa dipastikan nyetrum. Dan yang output dari trafonya ini pun nanti bisa juga menghasilkan setrum, karena di sini ada yang namanya playback yang tentunya bisa menghasilkan tegangan tinggi. Oke, jadi kita akan belajar satu persatu tentang power supply. Jadi power supply ini pertama kali, ini kabelnya dia masuk ke sini. Di sini ada saklarnya. Ini. Kemudian dilanjutkan dari induktor ini. Kemudian masuk lagi di sini ada dioda penyearah. Nih, ada yang kakinya 4, ini dioda sisir, yang mana nanti akan menjadi main plus, dan di sini ada elko besar, biasanya 400 volt. Ini elkonya, ini elko power supply. Jadi di sini langsung diolah menggunakan STR di sini. Nah, STR ini sistem kerjanya dia butuh tegangan tinggi yang dari plus elko ini. Ini adalah kaki yang paling besar yang menuju ke trafo. Nah, ini biasanya kakinya jauh sendiri atau terpisah. Coba saya dekatkan dulu. Nah, kakinya terpisah, ini adalah jalur drain ataupun jalur tegangan tingginya. Selanjutnya STR ini memerlukan starting. Nah, kebetulan yang versi ini adalah sub tanpa autocoupler, yang mana ini autocouplernya kosong, tidak ada. Ini biasanya dipakai untuk sub yang cembung biasa, yang bukan slim, yang biasanya menggunakan STRW 5453. Ini ada yang namanya startingnya, itu tegangan sekitar kalau tanpa beban STR itu biasanya 50 volt, tapi kalau nanti ada STR nya kisaran 30 volt sampai 25 sampai 30, yang mana untuk tegangannya tidak menggunakan umpan balik tetapi menggunakan resistor nih. Dia ngambil dari tegangan AC sebelum diolah menjadi DC, dikecilkan menggunakan R, dan nanti ada masuk elko kecil di regulator di sini. Ini biasanya 4750 volt dan bisa menyalakan STR. Jadi umpan baliknya langsung otomatis dia. Jadi setelah STR ini kerja, dia bisa menimbulkan tegangan semu di sini. Ini ada tegangan B+, tegangan IC suara, dan bla 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 bla, sehingga bisa mengontrol ke
rangkaiannya. Jadi kita kembali ke sini, kunciannya yang sering mengalami trouble di TV sub ataupun regulator TV sub. Jadi yang pertama kali di sini adalah PTC. Ini yang kakinya 3 nih. Ini ngambil jalurnya dari jalur AC. Ini biasanya kerusakan ini ditandai gambarnya belepotan warnanya ataupun pelangi, ada merah, kuning, hijau di pinggir-pinggir layar, tapi TV-nya normal. Ini rusak PTC. Kemudian di sini TV tidak mau start ataupun nanti biasanya dia nyala sebentar standby kemudian mati total. Ini rata-rata rusaknya di STR kalau sistem ini. Tetapi jika dia hanya standby saja, ini bisa resistor startingnya ini putus ataupun sudah molor nilainya. Bisa juga di sini ada elko-nya. Ini elko 4750 volt ini sudah lemah ataupun sudah turun nilainya, mikrofaradnya. Kemudian mati total. Kalau mati total biasanya dia bisa STR-nya, bisa juga diodanya ini konslet kalau dia listriknya jelek dan lain sebagainya. Jadi rata-rata sistem kerjanya seperti itu, tidak terlalu rumit asalkan kita tahu kunciannya, bahwa TV sub yang tanpa autocoupler ini sangat mudah dipahami. Jadi untuk pertama kali kita mengeceknya, kita lepas dulu STR dan kita ukur satu persatu tegangannya, untuk terutama tegangan startingnya ini startingnya biasanya sekitar 50 volt ke atas jika tanpa beban STR. Tapi kalau sudah ada beban STR, dia akan turun di sekitar 30 volt di kaki elko 4750 volt. Selanjutnya yang sering mengalami kerusakan seperti itu biasanya cuman itu. Ada juga dia ziner kecil-kecil ini sering mengalami putus juga jika ada trouble di rangkaian power supply ini. Jadi sebenarnya rangkaian TV sub ini enak dipelajari dibandingkan TV-TV Polytron dan lain sebagainya, sehingga untuk belajar bisa lebih enak. Oke, jadi untuk saat ini kita fokus dulu di power supply ini. Jika ada responnya nanti penontonnya yang membutuhkan video seperti ini, akan saya sambung lagi untuk bagian B+ dan playbacknya, cara kerja playback, cara kerja power supply sini, cara kerja IC vertikal dan lain sebagainya, sehingga kita bisa sama-sama belajar tentang dunia TV tabung. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.